Terima kasih Bapa di surga buat hari yang baru ini. Kami ada untuk melanjutkan pembelajaran kami hari ini. Tuhan, tolong kami, memberkati kami semua dengan kesehatan yang sehat, memberikan hikmat kepintaran kepada anak-anak di rumah, menelah pelajaran dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, baik anak-anakku di rumah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 6 dari subtema 3, artinya pelajaran terakhir dari subtema 3 ini. Masih tetap hidup rukun di sekolah. Nah, anak-anakku sekalian, coba siapkan bukunya. Sudah ada bukunya semuanya? Siap ya? Dan silakan buka halaman 113. Di situ ada percakapan, ya. Di mana di situ ada Ino, Yoga, dan Ari. Mereka selalu hidup rukun di sekolah. Nah, mereka akan memperagakan percakapan ini. Tapi pada pagi hari ini, anak-anakku akan melihat yang memerankan cerita ini adalah ketiga ibu guru kalian. Baik anak-anakku semua, Ino akan diperankan oleh Ibu Guru Kris. Ini Ibu Guru Kris. Dan yang berikut, Ari diperankan oleh Ibu Guru Emil. Ya. Dan yang ketiga, Yoga akan diperankan oleh Ibu Guru Agnes. Nah, anak-anak di rumah, ini adalah Ibu Guru semuanya, dan mereka akan memperagakan percakapan sebagai berikut. Anak-anakku boleh ikuti ya, anakku yang ada di rumah, simak baik-baik percakapan tersebut. Teman-teman, besok kita akan membuat balok seperti ini ya. Aku akan membawa kartonnya. Apa yang harus aku bawa, Ino? Kamu membawa lem saja, Yoga. Aku yang bawa spidol dan penggaris. Baiklah kalau begitu. Nah, teman-teman, besok jangan lupa peralatannya dibawa. Baiklah, Ino. Terima kasih, Bu Guru. Baik anak-anakku sekalian yang ada di rumah, tadi sudah dengarkan percakapan dari ketiga ibu guru kalian semua. Nah, baik anak-anakku, perhatikan selanjutnya kalimat yang ada dalam percakapan tadi. Kita akan melihat kalimat yang berisi perintah seperti di atas ini, ya. Pada percakapan tadi atau percakapan yang ada dalam bukunya adalah ada berisi kalimat perintah. Nah, yang mana itu anak-anakku perhatikan? Di sini ada satu ibu guru tuliskan, yaitu berkata demikian. Nah, teman-teman, besok jangan lupa peralatannya dibawa. Perhatikan, kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Tapi anak-anakku, masih ada kalimat perintah dalam percakapan tadi, yaitu dia berkata demikian. Kamu bawa lem saja, Yoga. Ya, sudah lihat semua yang ada dalam bukunya? Nah, baik anak-anakku, kita lanjut. Contoh kalimat perintah yang lain. Nah, kita lihat seperti yang ada ini. Setiap siswa harus membersihkan kelas. Ini kalimat perintah yang lain yang dimaksudkan. Kedua, tuliskan cerita itu. Oke. Ketiga, anak-anak jangan ribut. Nah, keempat dan lain-lain. Apa maksudnya dan lain-lain? Artinya masih banyak lagi kalimat perintah yang anak-anak bisa buat sendiri di rumah. Bisa kan anak-anak semua? Nah, kita perhatikan selanjutnya. Ino, Yoga, dan Ari sangat rukun dalam melakukan sesuatu. Rukun dengan teman-teman merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Ini kita belajar tentang pengamalan sila kedua dalam Pancasila. Contohnya, perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila seperti berikut ini. Ya, satu, tidak membeda-bedakan teman. Nah, maaf ya, Bu Guru salah ketik ini anakku. Ini adalah
salah ketik ya, maaf ya. Nah, bagaimana itu membeda-bedakan teman anak-anakku di rumah? Di sekolah kita bergabung dengan berbagai suku. Ada suku Toraja, ada suku Bugis, ya, ada suku Mandar, ada suku Jawa, ada suku Batak, ya anak-anakku semuanya. Nah, kita berteman tidak boleh pilih-pilih teman. Wah, saya mau pilih yang orang Toraja saja. Saya mau pilih orang Jawa saja karena sama-sama Kak dari Jawa. Tidak boleh anak-anakku semua. Kita harus rukun berteman dengan baik ya anak-anakku semua. Terus tidak membeda-bedakan melihat dari agamanya. Misalnya kalau di rumah ada tetangga beda agama dengan kita, tapi dia teman kita, kita tidak boleh mengatakan saya tidak satu agama. Kita harus tetap rukun walaupun kita berbeda agama. Kita tidak boleh melihat dari status sosialnya. Anak itu dia naik mobil datang, saya cuma naik bentor saja. Ya, saya tidak mau berteman dengan dia, saya malu. Atau yang naik mobil datang ke sekolah dia katakan, saya tidak mau berteman dengan dia cuma naik bentor. Tidak boleh anak-anak semua ya. Di sekolah, di rumah, di masyarakat dimanapun kita berada, kita harus tetap pelihara hidup rukun, ya. Nah, yang kedua, sikap perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila, saling menolong sesama teman. Saling menolong sesama teman. Contohnya anak-anakku, mungkin di sekolah ada teman si A tidak punya pensil, dia tidak menulis, tapi si B punya pensil, ada pensilnya 2. Si B menawarkan, teman, ini pensil saya. Nah, itu ya, menolong teman yang memerlukan. Atau ada teman yang jatuh, kita lihat cepat kita lari untuk menolongnya, mengangkatnya. Nah, bagaimana dengan menolong sesama lagi yang lain? Baru-baru ini anak-anakku ada terjadi bencana banjir lumpur di Masamba. Semua yang ada di Indonesia ini, terutama yang ada di Sulawesi Selatan, semua mengumpulkan dana, mengumpulkan seperti dengan pakaian, mengumpulkan obat-obatan untuk dikirim ke sana. Itu membantu orang yang terkena dengan bencana alam. Itu namanya menolong sesama. Jadi kita menolong yang terkena bencana alam, apakah itu banjir, apakah itu gunung meletus, apakah itu tsunami, ya, atau apakah rumahnya kebakaran dan sebagainya. Kita harus bergerak untuk menolong sesama kita. Nah, baik anak-anak semua yang ada di rumah sudah mengerti tentang sikap yang sesuai dengan perilaku sila kedua. Baik anak-anak, kita lihat selanjutnya. Perhatikan gambar pada halaman 114. Nah, coba lihat anak-anakku, buka gambarnya halaman 114. Ini anak-anakku ya, ini gambarnya. Apa yang kita harus perhatikan di sini? Ada beberapa gambar di sini, coba diamati baik-baik. Ada gambar yang berkelahi. Ada gambar yang rukun sekali ini bercerita. Ini ada gambar yang memberikan sesuatu. Nah, terus di sini ada gambar yang mau berkelahi lagi. Ini ada gambar yang menolong temannya yang jatuh. Nah, ini adalah sesuai dengan pengamalan sila kedua anak-anakku yang ada di rumah. Nah, sekarang ini halaman 114. Tadi Bu Guru sudah jelaskan. Nah, perhatikan, disuruh memberikan centang ya, atau mencentang. Sudah ada kotak yang disiapkan. Centang itu gambar yang sesuai dengan perilaku yang mencerminkan sila kedua anak-anakku yang ada di sini. Bisa ya anak-anak semua? Pasti bisa. Oke anak-anakku. Nah, sekarang kita lanjutkan ya pelajarannya. Kita lanjutkan materinya. Ino dan teman-temannya, ya, Ino dan teman-temannya melanjutkan kerja kelompok, ya, melanjutkan kerja kelompok yaitu membuat kolase dari biji-bijian. Ini ada di halaman 115. Coba buka bukunya halaman 115. Ino dan teman-temannya
Di sini ada kata kolase. Ini sebenarnya kalau dalam pelajaran SBDP anak-anakku semua, ini ada artinya ini kolase. Ya, yang bisa di kolase itu bisa menggunakan biji-bijian, bisa juga menggunakan benda-benda yang sudah pecah belah, atau bisa menggunakan kertas yang digunting kecil. Ya, tapi kita tidak akan belajar tentang itu, cuma kita belajar tentang matematika yang ada di bawah. Nah, perhatikan dalam buku. Coba lihat dalam bukunya anakku. Di situ Ino membawa 346 kacang hijau. Perhatikan ya. Saya ulangi. Coba lihat soalnya. Ino membawa 346 kacang hijau. Jadi Ino, ini Ino. Dia membawa 346 biji kacang hijau. Sedangkan Yoga dia membawa 228 biji kacang hijau. Ya. Dan selanjutnya masih ada di bawahnya itu. Laras membawa 175 biji kacang tanah. Dan Dela membawa 282 biji kacang tanah. Nah, pertanyaannya anakku di bawah, berapa selisih kacang hijau yang dibawa Ino dan Yoga? Ada kata selisih anakku yang ada di rumah, ada kata selisih. Ini adalah kata kunci untuk mengerjakan soal matematika. Selisih itu berarti caranya nanti digunakan dalam pengurangan. Kata selisih dengan kata sisa ini digunakan dalam soal pengurangan. Kalau penjumlahan anak-anakku digunakan kata berapa banyak, berapa jumlahnya. Itu ya yang digunakan. Nah, baik. Pertanyaannya, berapa selisih kacang hijau yang dibawa Ino dan Yoga? Ini dia. Ini ya. Selisihnya berarti kita kurang. Otomatis yang lebih banyak digunakan mengurangi yang lebih sedikit. Nah, jadi jawab ini ya, ini dulu jawab 346 dikurang 228. Ibu guru menggunakan cara bersusun pendek ya, anak-anakku semua yang ada di rumah. Ini cara bersusun pendek. Nah, ini pengurangan anak-anakku. Ini enak, tidak bisa dikurang 8, tidak bisa dikurang 8 anak-anakku. Jadi dulu istilahnya meminjam, ya kita meminjam dari bilangan puluhan ini. Atau boleh kita menggunakan diambil satu bilangan dari puluhan. Nah, anak-anakku semua, saya boleh meminjam. Ini saya coret, saya pindahkan ke atas ya. Ini saya pinjam satu, atau saya langsung pindahkan. Saya ambil satu ini ya dari 4. Saya ambil. Jadi 4 diambil satu atau dipinjam satu, itu sisa 3. Nah, jadi saya coret 4-nya, sisa 3. Ini menjadi bilangan 16. Ini menjadi bilangan 16 anak-anakku ya. Nah, 16 dikurang 8. Sekarang, bagaimana caranya mengurang? Ya, kurangi di sini 16 kurang 8, jadinya 8. Sebutkan 16. Kita mulai, saya ulangi. Mengurangi, jadi itu bilangan 8 dicari, 16 kita ucapkan. Kita mulai ya, kita sebutkan. Masih tetap 8, sisa sebut 16. Jangan bilang 16, belum ya. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Ya. Jadi kalau mengurangi seperti ini, kita
kita menghitung mundur anak-anakku semua yang ada di dalam. Ya, saya ulangi sekali lagi. 16 dulu. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Jadi anak-anakku 16 ya dikurang 8, sisanya 8. Oke? Nah, berikut 3 dikurang 2. Ini 3 dikurang 2, sisa 2. Nah, terus 3 lagi dikurang, maaf ya anak yang ada di rumah, maaf, Bu Guru salah ya, maaf ya. 3 dikurang 2, sisa 1 ya, 1 lagi. 3 dikurang 2 lagi, sisa 1. Jadi ini hasilnya ya. Jadi tulis, jadi selisih kacang hijau Ino dan Yoga ada 118 biji. Ya, boleh dilanjut, biji kacang hijau. Nah, jadi biasakan anak-anakku kalau soal cerita kita menggunakan kata jadi. Biasakan dari sekarang ya. Nanti kalau sudah kelas 3, kelas 4, 5 sudah pintar. Jadi kalau soal cerita usahakan menggunakan kata jadi pada jawaban terakhir. Oke, anak-anak semua yang ada di rumah sudah mengerti. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya. Laras membawa 175 kacang tanah. Sudah, ini contohnya sama dengan tadi ini anak-anakku. Nah, mari kita lanjut. Ayo berlatih. Perhatikan, ada soal cerita di bawahnya ya. Sudah lihat semuanya? Ada soal cerita di bawahnya. Selesaikan soal cerita berikut ini. Nah, baik anak-anakku semua yang ada di rumah, saya jelaskan nomor 1. Oke, perhatikan soal nomor 1. Ari memiliki 275 kelereng, ya. Ari memiliki 275 kelereng. Kelereng itu diberikan kepada temannya sebanyak 80. Perhatikan anak-anakku, kelerengnya Ari 275 ya. 275 kelerengnya Ari. Dia berikan kepada temannya 80. Ingat anak-anakku, ada kata kunci di dalam perhatikan, diberikan kepada orang lain, berarti itu dikurangi. Nah, berarti berkurang ini. Jadi ini kita kurang 80. Diberikan berarti kita punya berkurang anak-anak semua yang ada di rumah. Nah, pertanyaannya, berapa sisa kelereng Ari? Ada kata kunci sisa, berarti soal itu dikurang. Nah, supaya cepat gunakan cara persusut pendek anak-anak semua yang ada di rumah, yaitu 275 dikurangi 80. Nah, ya, perhatikan. 5 kurang 0 tetap 5. 7 dikurang 8 tidak bisa, ya. Kita pinjam atau kita ambil 1 dari 2. Ini 2 diambil 1, sisa 1 ya. Jadi saya ambil 1 dari 2, ini sisa 1 ya. Nah, sekarang sudah 17 dikurang 8. Bagaimana caranya tadi? Ibu guru sebutkan 17 jadinya 8. Sebut 17. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Jadi 17 dikurang 8 sama dengan 9. Yang ini langsung turun, nah. Langsung turun karena tidak ada pasangannya, langsung turun. Nah, sudah selesai. Kalau bisa masih ada kata jadi ya. Sisa kelereng Adi jadi sisa kelereng Adi ada 195 butir ya. Kelereng itu menggunakan kata butir ya. Boleh butir, boleh juga dituliskan nama kelerengnya. Oke,
Di sini ada 5 soal yang anak-anakku yang ada di dalam bukunya, tapi Bu Guru memberikan 2 contoh sama anak-anak semua. Ini sudah ada contoh nomor 1 ini ya, ini contoh nomor 1. Sekarang saya akan menjelaskan juga nomor 3-nya ya. Jadi anak-anakku tinggal mengerjakan nomor 2, 4, dan 5 nanti. Nah, sekarang nomor 3, Bu Guru mau jelaskan. Ya, soal nomor 3 pada halaman 116 ya, 116. Kita lihat soal nomor 3. Mari anak-anakku di rumah kita baca bersama-sama, ayo. Jumlah siswa di sekolahku 350 orang ya. Jumlah siswa di sekolahku ada 350 orang. Jumlah siswa perempuan 170 orang. Ya, jumlah siswa perempuan 170 orang. Ya, saya tulis di sini dulu 170 orang. Kita belum tahu apakah dikurang atau ditambah. Perhatikan apa pertanyaannya. Berapa jumlah siswa laki-laki? Nah, ini agak susah anak-anak semua. Karena di sekolah kita berjumlah banyaknya siswa 350. Perempuannya 170. Ditanya berapa laki-lakinya? Aduh, berapa itu ya? Nah, gampang anak-anak, caranya adalah jumlah siswa 350 dikurangi dengan siswa perempuan. Nah, itulah siswa laki-laki. Nah, mari kita kurangi gunakan cara persusun pendek. 350 dikurang 170, oke. 0 kurang 0 tetap 0 ya. Tetap 0 anak-anakku. 5 kurang 7 tidak bisa. Pinjam lagi 1 dari 3. Jadi kalau 3 dipinjam 1 sisa 2. Jadi tulis di sini 2. Ini sudah menjadi bilangan 15. Jadi ini sudah menjadi bilangan 15 dikurang 7. Jadinya 7. Sebut 15. Oke? 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Jadi 15 dikurang 7 sama dengan 8. Terus 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi apa yang ditanyakan? Jumlah siswa laki-laki. Jadi siswa laki-laki ya, siswa laki-laki di sekolahku, ada 180. Kalau anak-anak atau siswa pakai apa anakku? Ya, boleh pakai kata murid, boleh pakai kata orang. Ya. Oke. Jadi siswa laki-laki di sekolahku ada 180 orang. Nah, anak-anak sudah mengerti semuanya di rumah? Nah, jadi anak-anak semua perhatikan selanjutnya ya. Soal yang harus anak-anak kerjakan itu soal nomor. Jadi kerjakan soal nomor 2, 4, dan 5 ya. Ini ya. Ini yang dikerjakan anak-anak semua di rumah. Setelah itu kalau sudah dikerjakan anak-anakku boleh japri ke ibu guru. Nah, kesimpulannya pelajaran kita hari ini ya, anak-anakku perhatikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Pertama, memperagakan percakapan dengan menggunakan kalimat perintah. Kedua, berperilaku sesuai dengan sila kedua Pancasila.
Dan ketiga, menentukan selisih dengan menggunakan cara pengurangan. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, demikian penjelasan dari ibu guru. Ya, semoga anak-anakku di rumah sudah mengerti apa yang dijelaskan ibu guru pada hari ini. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar hari ini Tuhan. Berkati pelajaran dalam pikiran kami semua, sehingga pelajaran ini kami boleh mengerti Tuhan di hari-hari kemudian. Memberkati Bapak Ibu yang mendampingi anak-anak mereka di rumah. Berkati kami semua Tuhan.